Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlasin yang dimuliakan Allah. Hari ini kita memasuki hari ke-27 dari rangkaian hari-hari di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Berarti malam tadi kita berada pada malam ke-27 Ramadan. Yang kalau di Mekah, di Makkah Al-Mukarramah, khususnya di Al-Masjidul Haram, malam ke-27 dari rangkaian bulan Ramadan itu merupakan malam yang paling ramai dan sibuk, khususnya di Al-Masjidil Haram. Kalau kita berangkat ke masjid agak terlambat, sudah menjelang Isya, sulit untuk bisa masuk. Jangankan ke dalam masjid, ke halamannya pun sulit. Kita bisa sholat di jalan. Karena apa? Karena warga Arab Saudi pada umumnya menganut pendapat bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Sehingga jamaah Isya, tarawih dan iktikaf di Al-Masjidil Haram itu hampir-hampir melebihi jamaah pada musim haji. Karena di sana sangat dipegangi pendapat Ibnu Abbas bahwa Ramadan, pada bulan Ramadan itu Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 27. Jadi di samping orang-orang yang memang sengaja datang dari luar Saudi, termasuk dari Indonesia, untuk umroh di bulan Ramadan dan berhari raya di sana, warga Saudi sendiri dari berbagai kota di luar Mekah, seperti dari Riyadh, dari Dammam, dari Jeddah, dari Taif, dan lain sebagainya, tumpah ruah membanjiri masjid yang terkemuka itu, Al-Masjidul Haram di Makkah Al-Mukarramah. Di sini kita tanggal 27 sibuk dengan iktikaf,
dengan berbagai ibadah, insya Allah mudah-mudahan bisa menemukan apa yang kita cari, yakni Lailatul Qadar. Amin ya mujibas sa'il. 10 hari yang lalu kita, kalau tidak salah di masjid ini dan di berbagai masjid, dan bahkan kalau dulu itu secara resmi ada acara kenegaraan, yakni memperingati malam Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Setiap tahun tanggal 17 Ramadan itu kita peringati sebagai malam Nuzulul Quran, malam pertama kali turunnya Al-Quran. Itu jadi acara resmi kenegaraan. Kalau tidak di Istiqlal acaranya, ada di Istana Negara. Sekarang masih ada ya? Masih ada enggak? Iya. Mungkin karena TVRI itu sudah tidak banyak penggemarnya ya. Dulu yang menyiarkan kan TVRI. Ketika TVRI masih dominan, ya kita mengikuti siaran malam Nuzulul Quran dari istana dan lain sebagainya. Nah, pada malam 17 Ramadan kita memperingati Nuzulul Quran. Nuzul itu artinya turun. Turunnya Al-Quran pertama kali tanggal 17 Ramadan. Nah, kita pada malam likuran, khususnya pada likuran yang ganjil, ya, likuran yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29, kita mencari apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang dikatakan dalam Al-Quran, Lailatul Qadar itu bukan malam biasa, tapi malam yang kemuliaannya itu melebihi, ya, khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pertanyaannya, dalam Lailatul Qadar ini juga kan Al-Quran mengatakan bahwa dirinya diturunkan pada Lailatul Qadar. Itu jelas dalam surat pendek yang kita sangat hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Para ahli tafsir menyatakan inna anzalnahu ini maknanya adalah inna bada'na inzalahu ay inzalal Quran fi lailatil qadar. Artinya sungguh kami telah memulai penurunan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Inna bada'na atau inna btada'na inzalahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah memulai penurunan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Di sini mestinya orang jadi bertanya-tanya, loh sing bener iki sing endi? Al-Quran mulai turun pada malam Nuzulul Quran 17 Ramadan, ataukah Al-Quran itu
mulai turun pada Lailatul Qadar. Kalau turun pada Lailatul Qadar berarti turun pada malam likuran. Bukan 17 Ramadan, tapi malam likuran. Terutama yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Mestinya kita itu bertanya-tanya seperti itu. Ya, mestinya. Tapi di tahun 80-an, era 80-an, ketika saya masih menjadi dosen muda di beberapa fakultas di lingkungan IAIN Sunan Kalijogo, yang sekarang menjadi UIN Sunan Kalijogo itu, saya tanyakan hal itu kepada para mahasiswa. Apakah Anda tidak bertanya-tanya atau merasa bingung? Kok ada nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan? Katanya mulai turun tanggal 17 Ramadan. Tapi dalam Al-Quran sendiri dikatakan Al-Quran itu mulai turun sejak Lailatul Qadar. Apakah Anda, saya tanya kepada para mahasiswa, ratusan mereka itu, apakah Anda pernah kebingungan, pernah mempertanyakan hal itu? Ternyata Bapak Ibu sekalian, mayoritas dari mereka itu sama sekali tidak bingung. Berarti sudah paham. Ya begitulah, Al-Quran ya turun pertama kali tanggal 17 Ramadan, ya, pada malam nuzulul Quran. Ya, Al-Quran itu turun pertama kali pada Lailatul Qadar, pada malam likuran. Mestinya ini kan membingungkan ini. Tapi ternyata mayoritas mereka cuek saja. Mayoritas mereka masa bodoh atau pura-pura sudah paham, padahal sebetulnya tidak paham, tidak tahu. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan, ingin saya jelaskan, bahwa kita di Indonesia ini memperingati nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Tapi di lain pihak kita mencari Lailatul Qadar, yang itu juga hari di mana Al-Quran pertama kali diturunkan, justru pada malam likuran. Kita bisa begitu itu karena kita menganut pendapat jumhurul ulama. Karena kita mengikuti pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun melalui 2 tahap penurunan. Al-Quran itu memiliki 2 tanazzul, tahapan penurunan. Tanazzul awal terjadi turun sekaligus, yakni dari Al-Lauhul Mahfuz di langit yang ke-7 kepada sebuah tempat yang suci juga, tapi di bagian langit yang terdekat dengan bumi kita ini, atau disebut As-Sama'ud Dunya. Ya, As-Sama'ud Dunya, langit yang paling dekat, paling bawah. Suatu tempat yang namanya Baitul Izzah. Jadi Al-Quran itu pada tahap pertama turun sekaligus dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah di langit yang paling rendah, di langit yang paling dekat dengan kita. Itu sekaligus terjadi pada malam Lailatul Qadar. Itu. Nah,
Sedangkan tahapan yang kedua adalah tahapan penurunan Al-Quran dari Baitul Izzah ke hati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tanazzul salih. Yang tadi merupakan tanazzul awal. Kalau tanazzul awal itu berlangsung jumlatan wahidatan, sekaligus sabrek 6.000 ayat lebih itu turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, itu terjadi pada malam yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Jadi turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu terjadi sekaligus pada malam Al-Qadar. Lalu setelah itu dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Dalam waktu sekitar 23 tahun. Ini sekitar ya. Kita ini waktu kecil itu senang sekali menghafal angka-angka cantik. Jadi bukan hanya nomor HP yang ingin nomor cantik, tapi angka-angka mengenai berapa tahun Al-Quran turun, kita juga senang menggunakan nomor cantik. Yakni 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nomor cantik. Ya kan? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Saya sarankan lebih cantik lagi kalau ditambah 22 jam, 22 menit, 22 detik. Wah, lebih cantik lagi. Lebih mahal harganya itu kalau itu untuk nomor HP. Bapak Ibu pernah mendengar hafalan seperti itu ya? Pernah enggak? Iya, Pak Suryana dengar, Pak Muslihuddin juga ya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pak Ahmad juga ya. Iya. Itu biarkanlah itu hafalan masa kecil ya. Terlalu mudah orang membuat bilangan itu. Padahal di kalangan para ulama itu dalam kitab-kitab ulumul Quran, kitab-kitab tafsir, itu tidak semudah itu. Para ulama itu berbeda-beda pendapat mengenai berapa tahun Al-Quran turun berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan 20 tahun. Ada yang mengatakan 23 tahun. Ada yang mengatakan 25 tahun. Mengapa berbeda-beda seperti ini? Karena mereka berbeda-beda dalam menghitung berapa tahun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran itu di Mekah. Setelah beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Kalau setelah di Madinah, semua ulama sepakat Rasulullah itu hidup di sana dan menerima wahyu Al-Quran di Madinah selama 10 tahun. Yang menjadi masalah itu di Mekkahnya itu loh. Sejak menerima ayat pertama ya, wahyu yang pertama berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
sampai beliau hijrah itu berapa tahun? Ada yang mengatakan 10 tahun. Kalau begitu Al-Quran turun berangsur-angsur pada Nabi selama 20 tahun. Ada yang mengatakan enggak. Setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi sempat tinggal di Mekah itu 13 tahun. Berarti 23 tahun. Ada yang mengatakan tidak. Nabi sempat tinggal di Mekah setelah menerima wahyu yang pertama itu selama 15 tahun. Ditambah 10 menjadi 25 tahun. Jadi masalahnya tidak segampang hafalan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu nomor cantik. Biarlah itu menjadi kenangan masa lalu. Tidak usah dihafal sampai mati. Juga demikian halnya. Ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi selama 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun. Jumlah nepiro. Juga kita tidak usah ikut-ikutan latah menghafal nomor-nomor cantik. Berapa nomor cantik yang kita hafal? Jumlah ayat Al-Quran adalah 6.666 ayat. Memang ada itu pada sebagian kitab yang perlu dipertanyakan kredibilitasnya itu. Tapi dalam kitab-kitab Ulumul Quran dikatakan jumlah ayat Al-Quran yang ada sekarang ini jauh lebih kecil dari apa yang kita hafal. Pinter? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Jumlahnya 6.236 ayat, bukan 666. Bedanya pinten? Bedanya 430 ayat. Bapak Ibu, 430 ayat itu tidak sedikit. Banyak itu. Surat Al-Baqarah, surat yang terpanjang dalam Al-Quran, itu jumlah ayatnya cuma 286. Ayat terakhirnya biasa dihafal oleh orang-orang yang biasa membaca tahlil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ila akhiril ayat. Itu cuma 286. Sudah sepanjang itu surat Al-Baqarah. Kalau rampung-rampung surat Al-Baqarah, juz 1, juz 2 sampai masuk juz 3. Kalau ada pertemuan, ada rapat atau apalah namanya, lalu protokol atau MC mengatakan, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca suratul Baqarah. Insya Allah sebagian besar peserta pertemuan akan bubar karena panjang. Itu sudah panjang kayak gitu cuma 286. Ini perbedaan antara nomor cantik hafalan masa kecil dengan realita yang sesungguhnya dari Al-Quran, bedanya 430 ayat. Makanya tolong yang sudah terlanjur hafal 6 itu, tolong tinggalkan itu. Jadikanlah itu sebagai kenangan masa lalu. Jangan dibawa mati.
Nah, apa sekalian? Jadi Al-Quran itu turun pertama kali pada Lailatul Qadar. Yang dalam surat Ad-Dukhan ya dikatakan disebut dengan Lailah Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailah Mubarakah, malam yang diberkahi. Ini adalah malam Lailatul Qadar yang disebut dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Lailatul Qadar itu terletak di bulan Ramadan sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat mengenai puasa. Ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di situ Al-Qur'an mulai diturunkan. Jadi jelas Al-Quran menurut jumhur ulama itu pertama kali turun sekaligus sebagaimana kitab-kitab suci sebelumnya, yakni dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu terjadi pada Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu baru Al-Quran itu turun berangsur-angsur dalam waktu 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun, tergantung pendapat mana yang kita ambil. Nah, tanggal 17 Ramadan itu sebenarnya tidak ada nas pernyataan yang secara eksplisit mengatakan Al-Quran pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan. Tidak ada. Apalagi dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis pun tidak ada. Para ulama menyimpulkan tanggal 17 Ramadan itu sebagai malam pertama kali Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan isyarat yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 41. Ada kalimat di situ, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Wa ma anzalna, dan apa yang telah kami turunkan ala abdina, kepada hamba kami, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal furqan, pada hari al-furqan. Kita tahu al-furqan itu adalah nama lain dari Al-Quran. Al-Quran itu nama lainnya antara lain Alkitab, ada Al-Furqan. Ya. Al-Furqan itu artinya yang memisahkan. Maksudnya memisahkan antara yang hak dan yang batil, yang benar dengan yang salah, dan lain dan seterusnya. Nah, Yaumal Furqan telah kami turunkan kepada hamba kami pada hari Al-Furqan. Kapan hari Al-Furqan itu? Dikatakan Yaumal Taqal Jam'an, yakni pada hari bertemunya dua pasukan muslimin dengan pasukan musyrikin. Bertemunya dua pasukan inilah yang disebut dengan Yaumal Furqan. Kapan? Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an itu bertemunya dua pasukan itu adalah dalam perang Badar. Nah, perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan, walaupun tahunnya
setelah hijrah. Maka dari sini kemudian para ulama mengambil kesimpulan bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran pertama kali turun kepada hamba Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pada malam 17 Ramadan. Itulah yang kita sebut sebagai malam nuzulul Quran. Sebetulnya tidak ada dalil yang eksplisit yang tegas menunjuk tanggal 17 Ramadan itu, tapi isyarat. Ketika Allah menyebut Yaumal Furqan, hari Al-Furqan adalah hari bertemunya dua pasukan dalam perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan, berarti turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi adalah tanggal 17 Ramadan. Paham gak? Jadi begitu. Jadi kalau kita memperingati malam nuzulul Quran pada 17 Ramadan, makna turun di situ, turun pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencari Lailatul Qadar pada malam liburan dan di situ kita berkeyakinan juga sesuai dengan ayat surat Al-Qadar bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maksud penurunan Al-Quran pada Lailatul Qadar itu adalah pertama kali turunnya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang paling rendah. Ya, yang terjadi sekaligus. Jadi inilah maknanya Al-Quran turun pada nuzulul Quran dan Al-Quran turun pada Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar Al-Quran turun sekaligus. Kata para ulama, sengaja Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit yang terendah itu sekaligus ta'ziman li sya'nihi, dalam rangka mengagungkan Al-Quran wa tasyrifan liman unzila alaih, di samping untuk memuliakan orang yang akan menerima penurunan Al-Quran itu. Di samping juga semacam sosialisasi kepada penduduk warga langit. Para malaikat di langit itu dilakukan sosialisasi kepada mereka. Ini loh kitab suci yang akan kami turunkan kepada umat manusia. Saya tunjukkan dulu kepada warga langit. Itu kata para ulama yang mengatakan Quran turun melalui dua tahap penurunan atau tanazzul. Tanazzul awal sekaligus dan tanazzul sani terjadi berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang tidak 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dan lain sebagainya. Tapi masih menjadi sengketa di kalangan para ulama. Tidak semudah itu, tidak mulus 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menghilangkan kebingungan. Kalau bingung, tapi sudah berpuluh-puluh tahun menghadapi kenyataan ini tidak pernah bingung, berarti wes cuek aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ili. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tukla. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.